Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Anona Paredno Putri dengan nomor induk mahasiswa 247056006. Saya dari program studi Sains Data dan Kecerdasan Buatan, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis spasio-temporal hotspot kebakaran hutan Indonesia pada tahun 2024. Outlines-nya terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, data yang digunakan, hasil, solusi, dan rekomendasi, serta kesimpulan. Latar belakang dari topik ini adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan permasalahan lingkungan yang berulang setiap tahun di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Titik panas atau hotspot yang terdeteksi melalui citra satelit seperti MODIS dari NASA Films menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran hutan. Analisis spasial dan temporal terhadap data hotspot sangat penting untuk memahami pola kejadian kebakaran, menentukan wilayah rawan, serta merencanakan strategi mitigasi yang lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami pola spasial serta temporal dari hotspot kebakaran hutan di Indonesia sepanjang tahun 2024. Yang kedua, mengetahui sebaran hotspot berdasarkan lokasi, mengidentifikasi puncak kejadian hotspot berdasarkan waktu, dan menyediakan dasar informasi untuk tindakan mitigasi kebakaran hutan. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data hotspot MODIS tahun 2024 dari NASA Films. Data ini berisi informasi koordinat geografis, yaitu latitude dan longitude, itu merupakan spasial, tanggal kejadian dengan field ACQ underscore date, itu merupakan temporal, dan intensitas kebakaran atau FRP. Data ini kurang lebih ada 15 kolom dan 25.000 baris. Baiklah, di sini kita menggunakan tool QGIS. Ini datanya sudah kita import dan kita itu menggunakan OpenStreetMap. Ini seperti ini tampilan peta dari peta Indonesia. Selanjutnya kita tampilkan data dari MODIS 2024 Indonesia. Nah, tampilan seperti ini merupakan tampilan heat map dari hotspot data kebakaran hutan dari MODIS pada tahun 2024. Gambar ini menunjukkan warna merah pekat itu merupakan hotspot yang padat, menunjukkan daerah intensitas tinggi atau frekuensi banyak hotspot di daerah itu. Selanjutnya warna orange ke kuning-kuningan, intensitas sedang hingga rendah. Selanjutnya warna kuning muda itu merupakan area dengan intensitas sangat rendah atau tidak ada hotspot pada daerah tersebut. Seperti yang kita lihat, area dengan warna merah dominan berada di Sumatera bagian tengah dan Kalimantan bagian tengah dan sebagian di daerah Papua. Ini sesuai dengan pola kebakaran hutan tahunan di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Selanjutnya, pada heatmap ini menggambarkan sebaran spasial agregat dari hotspot selama 1 tahun, yaitu tahun 2024, yang artinya wilayah merah pekat merupakan lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran dalam periode tersebut. Nah, di sini kita bisa menghubungkan dengan grafik. Di sini ada grafik. Grafik ini terbentuk dari data FRP dan data bulan. Di sini terdiri dari bulan Januari, Februari, Maret, April, hingga Desember. Di sini bisa kita lihat yang sangat tinggi itu pada bulan September. Dari Agustus ke September, karena pada bulan ini tuh merupakan puncaknya musim kemarau di Indonesia, dan di bulan Desember ini merupakan puncaknya musim hujan di Indonesia. Jadi selama bulan Agustus sampai September itu terjadi lonjakan banyaknya hotspot dan banyaknya kebakaran hutan di Indonesia. Kita juga bisa melihat semakin tinggi FRP, maka semakin tinggi juga puncak kebakaran di Indonesia. Seperti itu. Jadi pola ini konsisten dengan musim kemarau yang ada di Indonesia, yang biasanya terjadi di bulan Juli sampai Oktober, dan aktivitas kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat saat kemarau, karena
kondisi vegetasi itu kering dan itu menyebabkan mudah terbakar dan pembukaan lahan dengan api, terutama di lahan gambut daerah Sumatera dan Kalimantan. Jadi dengan kata lain, tren temporal ini memperlihatkan siklus tahunan kebakaran hutan di Indonesia yang sangat kuat pada pertengahan hingga akhir tahun. Ini juga saya menganalisis per bulannya, yaitu di sini saya menganalisis per bulannya, yaitu analisis pada bulan Agustus, September, dan Desember. Karena pada bulan Agustus ini dimulainya puncak musim kemarau dan September itu merupakan puncak yang paling tinggi dan Desember itu merupakan yang paling rendah. Jadi di sini kita bisa melihat hotspot di bulan Agustus itu dia hotspot saat puncak musim kemarau, dia warnanya tidak terlalu pekat karena dia FRP-nya berada di antara nilai 50 sampai dengan 100, ini kurang lebih di 80. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di September. Nah, di September ini di wilayah Kalimantan ini warnanya hampir dominan pekat karena ini hotspotnya ini puncaknya musim kemarau dan kita bisa melihat di Desember ini hampir tidak ada karena ini merupakan eh, pada saat musim hujan. Ini musim hujan yang curah tinggi. Jadi kita bisa melihat perbandingannya Agustus seperti ini, September seperti ini, Desember seperti ini. Nah, jadi dari sini, dari 3 bulan ini kita bisa melihat juga Agustus itu menunjukkan area padat hotspot. Nah, ketika di September sedikit bergeser dan menurun intensitasnya. Dan pada saat Desember sangat tipis, hanya sisa hotspot kecil bahkan hampir tidak kelihatan di sini. Jadi kita bisa melihatnya lagi dari hotspot Agustus, September, dan Desember. Dari hasil analisis ini ada analisis temporal, analisis spasial, dan analisis spasial temporal. Hasil analisis temporal menunjukkan bahwa jumlah hotspot mengalami peningkatan tajam pada bulan Agustus dan September, kemudian menurun drastis pada Desember. Hal ini sesuai dengan pola musim kemarau dan musim hujan di Indonesia. Selanjutnya analisis spasial, peta heatmap menunjukkan konsentrasi hotspot paling tinggi berada di wilayah Sumatera bagian tengah dan Kalimantan. Daerah ini merupakan wilayah dengan aktivitas kebakaran hutan tertinggi selama periode puncak musim kemarau. Analisis spasio-temporal dengan overlay 3 heat map Agustus, September, dan Desember, terlihat bahwa intensitas hotspot paling tinggi terjadi pada Agustus dan September dengan pergeseran area hotspot dari Sumatera ke Kalimantan. Dan pada Desember, hotspot berkurang signifikan, menandakan pengaruh musim hujan, area yang konsisten terbakar di beberapa bulan menunjukkan wilayah prioritas mitigasi. Selanjutnya, berdasarkan analisis spasiotemporal, solusi yang dapat diterapkan antara lain penguatan sistem peringatan dini dan patroli di wilayah hotspot tinggi, Sumatera dan Kalimantan, pelaksanaan tindakan preventif sebelum puncak musim kemarau, yaitu dari Juni hingga Juli, pengawasan ketat terhadap aktivitas pembakaran lahan pada bulan puncak, integrasi dengan data iklim atau curah hujan dan NDVI untuk prediksi risiko kebakaran, dukungan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis data spasial. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis spasio-temporal, solusi yang dapat diterapkan antara lain analisis spasio-temporal hotspot kebakaran hutan tahun 2024 menunjukkan pola yang jelas antara musim kemarau dan peningkatan hotspot di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bulan Agustus dan September menjadi puncak kejadian, sementara Desember menunjukkan penurunan drastis. Pendekatan ini memberikan dasar kuat untuk perencanaan mitigasi dan kebijakan pencegahan kebakaran hutan di masa mendatang. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.